Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memastikan bahwa turnamen Indonesia Soccer Championship 2016 tetap dilanjutkan. Dengan berbagai catatan, tidak hanya itu Persija juga dikenakan hukuman larangan menjadi tuan rumah. Insiden kerusuhan supporter Persija Jackmania dengan aparat kepolisian dalam laga melawan Sriwijaya FC Jumat pekan lalu membuat Menpora Imam Nahrawi memanggil sejumlah pihak terkait dengan pertandingan tersebut. Dalam rapat tersebut, Menpora mewakili pemerintah selaku penanggung jawab memberikan 6 rekomendasi. Di antaranya adalah menjatuhkan sanksi larangan menjadi tuan rumah bagi Persija selama 6 pertandingan, sekaligus melarang Jackmania hadir di setiap pertandingan selama ISC 2016 berlangsung. Nantinya ke-6 rekomendasi yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Disiplin PSSI. Kemudian menjatuhkan sanksi kepada Persija untuk tidak boleh menjadi tuan rumah selama 6 kali pertandingan, dan untuk pertandingan tanggal 3 Juli rupanya sudah bertanding di luar Jakarta. Supporter Jackmania tidak diizinkan menghadiri turnamen selama berlangsungnya ISC dan atau minimal tidak boleh menggunakan atribut Jackmania dalam bentuk apapun selama 6 pertandingan. Sementara itu, Kapolri terpilih Komjen Pol Tito Karnavian menegaskan perlu sanksi yang berat selain hukuman terhadap supporter sepak bola yang melakukan aksi anarkistis. Komunikasi yang baik harus dijalin antara supporter sepak bola dengan aparat kepolisian sebagai pihak keamanan. Penegakan hukum harus dijalankan. Saya kira kemarin sudah ada yang diproses hukum. Kemudian kedua, perlu ada komunikasi ya, terutama antara Polda Metro Jaya dengan Jackmania. Sehingga kebuntuan atau mungkin ada hal-hal yang kurang pas dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian juga karena kemarin ada ribut, saya berpendapat bahwa perlu ada sanksi untuk itu. Ya. Bukan hanya sebagai sanksi hukum, tapi sanksi lain. Dan saya kira setelah menetapkan 7 tersangka, Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 oknum supporter Jackmania yang diduga melakukan penganiayaan terhadap Brigadir Yuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara itu, 15 anggota kepolisian yang diduga akan melakukan aksi balasan terhadap supporter Jackmania saat ini tengah diperiksa oleh Ditpropam Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus kerusuhan supporter Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan beberapa hari yang lalu. Aparat kepolisian kembali menangkap 3 supporter Jackmania terkait dengan penganiayaan terhadap Brigadir Yuda. Penangkapan pelaku berhasil diungkap setelah sebelumnya aparat kepolisian memeriksa tersangka Jamal alias Oboy yang terlebih dahulu ditangkap. Hingga saat ini, polisi terus mencari pihak lain dan menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini. Sementara pelaku penganiayaan lainnya masih dalam pengejaran aparat kepolisian. 15 anggota kepolisian yang diduga akan melakukan aksi balasan terhadap supporter Jackmania saat ini tengah diperiksa Direktorat Propam Polda Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiano, meski belum sempat terlaksana, ke-15 anggota polisi diduga akan melakukan serangan balik dan langsung diamankan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Pihaknya tetap akan memeriksa anggotanya yang melanggar aturan karena tidak sesuai dengan jiwa Korsa. HJ, kemudian K dan I, ini tiga-tiganya kita lagi periksa secara intensif terkait perannya yang bersangkutan saat terjadinya laga kemarin, yaitu khususnya saat penyerangan saudara J ini alias Oboy terhadap Brigadir Yudawan. Yang kita bisa lihat sama-sama fotonya yang Jackmania mengejar anggota polisi di tengah lapangan. Komisi 9 DPR masih meminta penjelasan dari Kementerian Kesehatan terkait sejumlah kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat. Sudah ada Rifai Pamone yang mengikuti jalannya rapat kerja Komisi 9 dengan Kementerian Kesehatan. Rifai, apa saja poin krusial yang dipertanyakan DPR terkait dengan sejumlah kasus peredaran vaksin palsu? Lalu jika melihat peredaran yang sudah cukup lama dari tahun 2003, bagaimana pemerintah memperketat fungsi pengawasan agar kasus serupa tidak kembali terjadi?
Baik Andini, dalam rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI ini kami awali dulu informasinya bahwa baru dimulai pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Ini terlambat 30 menit dari jadwal atau schedule awal yang ditetapkan oleh Komisi 9 DPR RI karena tidak hanya menantikan kehadiran Menteri Kesehatan Dina Muluk, namun juga ternyata beberapa komponen atau pihak yang juga bertanggung jawab terkait dengan peredaran vaksin palsu ini turut dipanggil oleh Komisi 9, diantaranya adalah BP POM RI dan juga kemudian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga salah satu BUMN farmasi terbesar di Indonesia yaitu PT Bio Farma. Namun terkait dengan pertanyaan Anda apa saja yang menjadi poin krusial dari DPR RI khususnya Komisi 9, tidak hanya sekedar pertanyaan yang langsung menyasar kepada pihak-pihak tersebut Andini, namun juga sejumlah pernyataan di antaranya adalah selain mempertanyakan bagaimana sebenarnya pola pengawasan dari BPOM RI dan juga Kementerian Kesehatan untuk distribusi dan peredaran dari vaksin yang dibuat oleh sejumlah industri farmasi yang telah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia, para anggota Komisi 9 DPR RI ini secara keseluruhan menyimpulkan bahwa mereka mempertanyakan bagaimana sebenarnya fungsi dan kewenangan yang selama ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga khususnya BPOM RI karena dana untuk pengadaan vaksin saja begitu besar, yaitu sekitar 1,8 triliun rupiah. Lalu kemudian ada beberapa anggota Komisi 9 yang juga ingin atau mengusulkan secara langsung kepada pimpinan DPR RI agar fungsi kewenangan dari BPOM RI bisa diperkuat. Andini. Rifai Pamone, terima kasih. Pangkalan TNI Angkatan Laut Balikpapan akan segera memulangkan 6 orang anak buah kapal TB Charles yang selamat dari aksi pembajakan. Namun pemulangan ini masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan Lanal Balikpapan, Lantamal 13 Tarakan, dan Guspur Kelapang Maritim terhadap 6 orang anak buah kapal TB Charles yang selamat dari aksi pembajakan di perairan Julu Tawi-Tawi, Filipina telah selesai dilakukan. Hasil pemeriksaan telah diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai acuan pemerintah untuk melakukan tindakan terkait dengan aksi pembajakan dan penyanderaan sejumlah warga negara Indonesia di perairan Laut Filipina. Keenam ABK yang selamat saat ini dalam keadaan yang baik dan berada di Mes Macan Tutul Balikpapan. Lanal Balikpapan memastikan keenam ABK akan dipulangkan secepatnya. Namun proses pemulangan masih harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Kembali ataupun diserahkan ke pihak perusahaan, kami sendiri berusaha untuk secepat mungkin. Ya, karena dalam hal ini kan ada pihak keluarga juga menanti. Tapi sekali lagi, saya kan punya kewenangan yang terbatas. Masih ada pimpinan kami, masih ada atasan saya. Badan Keamanan Laut atau Bakamla saat ini masih melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyelamatkan 7 anak buah kapal yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Sementara itu, perairan Filipina yang rawan akan penyanderaan untuk sementara ditutup untuk kapal Indonesia. Potensi ancaman penculikan, penyanderaan, dan perompakan oleh kelompok bersenjata di wilayah laut Indonesia, Malaysia, dan Filipina semakin tinggi. Badan Keamanan Laut atau Bakamla hingga saat ini masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menyelamatkan 7 ABK yang disandera. 7 warga negara Indonesia yang disandera merupakan anak buah kapal TB Charles 001 dan kapal tongkang Robi 152 yang disandera di Laut Sulu, Filipina Selatan pada tanggal 20 Juni yang lalu. Saat ini perairan Filipina yang rawan akan penyanderaan untuk sementara ditutup untuk dilewati oleh kapal-kapal Indonesia. Dan penanganan itu sudah satu pintu di Kemenlu. Nah, Kemenlu membuat desk bagaimana ini. Terus kelanjutannya bagaimana aturan berlayar ke sana, Menhub sudah kasih telegram warning mencabut ya. Ya, tidak dilarang. Ya, sementara hindari daerah itu aja. Tetap dari Badan POM. Pak Bahdar, bagaimana menjawabnya, Pak? Ya, pengawasan obat. Pengawasan
produk itu, vaksin itu tetap kami dari Badan POM. Sedangkan mengenai penggunaannya dari mana dia datang itu kan bagian pengadaan dari rumah sakit itu sendiri. Sebagai dikatakan Ibu Menteri, kalau memang untuk vaksin yang wajib yang dikelola oleh pemerintah itu pengadaannya pasti dari jalur yang resmi. Kalau yang tadi yang jalur yang tidak wajib itu merupakan pilihan atau suatu suatu tambahan dari rumah sakit itu sendiri, itu diadakan sendiri. Nah, itu yang pengadaannya mungkin dari jalur yang tidak resmi. Sedangkan kami dari Badan POM menjamin produk itu keamanan, mutu, dan manfaatnya. Gitu loh, Mas. Melalui jalur yang tidak resmi, walaupun distribusi vaksin ini seharusnya juga melalui jalur khusus dan tidak bisa melalui jalur bebas, Pak. Harusnya. Harusnya begitu ya? Iya, jadi mungkin kalau saya simpulkan, semua vaksin harusnya beredar di dalam jalur resmi. Karena vaksin itu membutuhkan yang namanya pengawasan dalam rantai distribusi. Harus mempunyai fasilitas cold chain atau rantai dingin agar vaksinnya tidak rusak. Jadi oleh karena itu tidak semua fasilitas penyalur bisa menyalurkan vaksin. Ya, oke. Gitu, Mas. Baik, Pak Badar tahan sebentar, Bu Nila Muluk tahan sebentar. Selamat sore pemirsa, dan menyaksikan Headline News pukul 15 waktu Indonesia Barat. Komisi 9 DPR RI akan menelusuri insiden vaksin palsu yang beredar di sejumlah provinsi di Indonesia. Untuk itu sore ini Komisi 9 menggelar rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nadia Atmaji langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Nadia, apa saja yang akan didalami oleh Komisi 9 kepada Kementerian Kesehatan? Zilvia, betul pada hari ini akan didalami terkait dengan vaksin palsu, padahal sedianya pembahasan dengan Kementerian Kesehatan ini adalah hanya membahas tentang APBNP 2016. Tetapi karena isu ini telah meresahkan masyarakat, Komisi 9 menilai penting untuk segera membahas dengan Kementerian Kesehatan. Dalam pembahasan ini yang diundang diantaranya adalah Kementerian Kesehatan bersama dengan dirjen-dirjennya, diantaranya adalah Dirjen Bina Kefarmasian dan juga Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selain itu juga Badan Pengawasan Obat dan Makanan turut hadir dalam rapat kali ini dan juga ada Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dalam hal ini yang ingin didalami oleh Komisi 9 adalah terkait dengan dampak dari vaksin palsu ini. Karena hingga saat ini belum diketahui secara pasti apa sebenarnya dampak yang bisa ditimbulkan dan apakah ini berdampak negatif dan seberapa negatifnya ini diminta untuk segera ditelusuri. Dan kemudian juga meminta agar pemerintah jika nantinya memang ini berbahaya akan menarik vaksin-vaksin yang ada serta memberikan vaksin kembali pada yang anak-anak yang telah mendapatkan vaksin ini. Kemudian Komisi 9 ini khawatir karena sejauh ini Mabes Polri telah menetapkan tersangka sebanyak 15 dan juga di beberapa daerah selain di Jabodetabek ternyata juga ditemukan dugaan-dugaan perbuatan vaksin palsu ini, sehingga dikhawatirkan ini hanyalah puncak gunung es yang ternyata ini merupakan sindikat dengan tingkat nasional. Dan ini menurut Komisi 9 menjadi momentum untuk menguatkan kewenangan dari Badan POM yang selama ini tidak dapat menyidik dan juga menangkap orang-orang yang diduga ini terlibat dalam tindak pidana yang melibatkan makanan dan juga obat. Zilvia. Nadia, lalu apa kritik yang disampaikan Komisi 9 terhadap pemerintah? Sejauh ini kritik yang disampaikan adalah pemerintah dinilai lalai karena menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, vaksin ini didistribusikan kemudian diawasi secara khusus oleh pemerintah. Maka DPR dalam hal ini Komisi 9 menilai bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap pengawasan ini karena ternyata vaksin palsu ini telah terjadi sejak tahun 2003. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Komisi 9 DPR RI, Dede Yusuf. Konteks ini pemerintah lalai karena di dalam Undang-Undang Nomor 36 sudah dijelaskan, Undang-Undang Nomor 36 tentang kesehatan sudah dijelaskan masalah obat-obatan, masalah vaksin ini adalah kewenangan tanggung jawab pemerintah dalam masalah distribusi, pengadaan, pengawasan ini adalah tanggung jawab pemerintah. Apalagi ini merupakan vaksin yang disebar kepada jutaan warga negara kita, apapun bentuk vaksinnya. Jadi pasti ini ada kelalaian di dalam fungsi pengawasan. Nah ini kita mau cari tahu di mana, apakah sistemnya, apakah oknumnya, atau mungkin kita bisa melihat nanti bocor-bocor ini apakah karena orang per orang atau kong kali kong antara lembaga-lembaga lain.
Zulfia, hingga saat ini rapat masih berlangsung dan kami akan laporkan perkembangannya pada Anda. Demikian dari Gedung DPR RI, kembali ke studio. Nadia Atmaji, terima kasih atas laporan Anda. Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Umum Hermina, Dr. Syarifuddin membenarkan jika Rita memang pernah bekerja sebagai perawat dari periode tahun 1998 hingga 2007. Dalam surat pengunduran dirinya, Rita mengaku berhenti bekerja untuk fokus pada bisnis pakaian yang ia tekuni. Ya betul, yang bersangkutan memang pernah kerja di Rumah Sakit Hermina dari Januari 98 sampai dengan Agustus 2007. Jadi sudah 9 tahun yang bersangkutan resign dari rumah sakit kami. Nah, pas masa kerja ini, ya. Ada kekhususan nggak sih Pak? Punya keahlian khusus misalkan? Tidak, jadi kalau di Hermina itu semua perawat itu harus tahu semua bidang, biasanya kan dia digilir ya. Kecuali kalau untuk tingkatan ICU, kemudian kamar operasi, biasanya itu dia memang sudah senioritas atau pendidikan khususnya ke sana. Tapi kalau yang di poliklinik, yang ini sifatnya umum, ya berputar sesuai dengan apa yang diatur oleh manajer keperawatannya. Rumah Sakit Umum Hermina pun mendapatkan sorotan pasca terbongkarnya kasus vaksin palsu. Terlebih salah seorang tersangka pernah bekerja belasan tahun di rumah sakit itu. Rumah Sakit Umum Hermina mengaku selama ini mekanisme pengadaan vaksin di rumah sakit ini terpusat di Departemen Logistik Hermina Hospital Group yang terjamin keasliannya. Dari Hermina Bekasi yang merupakan anggota dari Hermina Hospital Group, itu kami untuk pengadaan vaksin, obat-obatan dan alat kesehatan semua berpusat ke Departemen Logistik di Hermina Hospital Group. Jadi pengadaan kami itu melalui PBF resmi yang sudah ditunjuk oleh Departemen Logistik di pusat. Jadi untuk pengadaan bukan hanya vaksin, obat-obatan juga pengadaannya itu memang sudah di dropping dari pusat. Kami tidak bisa pembelian dengan personil atau CV-CV kecil seperti itu. Ini diawasi langsung oleh Dinas Kesehatan ya? Betul, selalu diawasi. Jadi dinas itu selalu mengadakan istilahnya controlling vaksin dan obat-obatan itu rutin. Pasangan suami istri Hidayat Taufikur Rahman dan Rita Gustina ditetapkan sebagai tersangka pembuat vaksin palsu bersama 11 orang lainnya. Rita diketahui merupakan seorang mantan perawat. Keduanya ditangkap polisi di kediaman mereka di Kemang Pratama Regency pada 21 Juni 2016 lalu. Polisi telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus ini. Dari Bekasi, Ardi Suratman, Azharina Rotama, TV One mengabarkan. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang, sejumlah kabar penting lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.